Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan dari Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Dan beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas tanah Jawa. Dan hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu antara wangsa Sanjaya penganut Hindu dengan wangsa Sailendra penganut Buddha. Dan pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapat dukungan dari keluarga kerajaan. Dan setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha, yaitu menuju ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Dan berdasarkan prasasti Siwagrah berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan wangsa dinasti Isyana. Dan penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Dan kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Dan setelah perpindahan ibu kota ini, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat. Sebenarnya penduduk lokal warga Jawa di sekitar Candi Prambanan sudah mengetahui keberadaan candi tersebut. Akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Dan siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen tersebut. Dan sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi di Prambanan. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus, jin dan dedemit hanya dalam waktu 1 malam. Serta putri cantik yang dikutuk menjadi sebuah arca. Legenda mengenai Candi Prambanan ini dikenal sebagai kisah Roro Jonggrang. Cerita dongeng Roro Jonggrang tentang Candi Prambanan, yaitu dahulu kala di Pulau Jawa bagian tengah terdapat 2 kerajaan yang saling bertetangga, yaitu Kerajaan Pengging yang diperintah oleh Raja Pengging dan Kerajaan Prambanan yang diperintah oleh Prabu Baka. Prabu Baka berwujud raksasa yang bertubuh besar dan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Walaupun wujudnya menyeramkan dan hatinya begitu kejam, Prabu Baka mempunyai seorang putri cantik yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Dan Raja Pengging sudah lama merasa sedih karena rakyat Pengging sering mendapat gangguan dari kerajaan Prambanan. Untuk mengatasi masalah itu, Raja Pengging mengutus putra beliau yaitu Raden Bandung menyerang ke Prambanan bersama bala tentara Pengging. Dan setelah mengalami pertempuran yang sangat sengit, Raden Bandung berhasil membunuh Prabu Baka. Dan ketika memasuki istana, beliau bertemu dengan Roro Jonggrang. Tak pelak lagi Raden Bandung jatuh cinta dan ingin meminang sang putri. Roro Jonggrang yang tidak ingin diperistri oleh pemuda pembunuh ayahnya
dia tidak berani menolak. Dan secara halus, Roro Jonggrang mengajukan syarat bahwa untuk dapat meminang dirinya, Raden Bandung harus membuatkan 1000 buah candi dalam waktu 1 malam. Raden Bandung menyanggupi permintaan Roro Jonggrang. Segera setelah matahari terbenam, ia pergi ke sebuah tanah lapang yang tak jauh dari Prambanan. Raden Bandung bersemedi memanggil jin Bandawasa dan memerintahkan jin itu untuk membangun 1000 candi seperti yang diminta oleh Roro Jonggrang. Sang putri kaget melihat bahwa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Roro Jonggrang berlari ke desa terdekat untuk membangunkan para gadis di desa tersebut. Mereka secara beramai-ramai memukuli alu, yaitu penumbuk padi ke lesung, dan seolah-olah sedang menumbuk padi. Mendengar suara orang menumbuk padi, ayam jantan di desa itu terbangun dan mulai berkokok secara bersahutan. Dan pada saat itu Bandawasa telah berhasil membuat 999 candi dan sedang menyelesaikan pembangunan candi yang terakhir. Mendengar suara ayam berkokok, Bandawasa dan kawan-kawannya segera menghentikan pekerjaan karena mereka mengira fajar telah tiba. Kemudian Raden Bandung yang melihat kondisi ini bangkit dari semedi dan bersiap-siap menyampaikan kegagalan kepada Roro Jonggrang. Setelah beberapa lama menunggu, Raden Bandung merasa heran karena fajar tak kunjung tiba. Ia lalu menyelidiki keanehan yang terjadi itu. Raden Bandung sangat marah setelah mengetahui kecurangan Roro Jonggrang. Ia lalu mengutuk Roro Jonggrang untuk menjadi sebuah arca. Dan sampai saat ini arca Roro Jonggrang masih dapat ditemui di Candi Roro Jonggrang yang berada di kompleks Candi Prambanan. Dan Raden Bandung juga mengutuk para gadis di Prambanan menjadi perawan tua karena tidak seorang pun yang mau memperistri mereka. Kompleks Candi Prambanan, yaitu pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat ke 4 arah penjuru mata angin. Akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur, dan kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 Candi Trimurti, 3 Candi Wahana, 3 Candi Apit, 4 Candi Kelir, 4 Candi Patok 68, maka terdapat 240 candi di kompleks Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi saja. Dan arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra atau kitab Silpastra. Denah candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Dan Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos agama Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam, yaitu mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma Temple. Dengan ditemukannya begitu banyak peninggalan bersejarah berupa candi-candi yang hanya berjarak beberapa ratus meter satu sama lain, menunjukkan bahwa kawasan di sekitar Prambanan pada zaman dahulu kala adalah kawasan yang sangat penting. Dan letak candi-candi Hindu dan Buddha ini berdampingan satu sama lain dalam jarak yang cukup dekat. Dengan jarak yang cukup dekat ini menunjukkan bahwa toleransi beragama sejak zaman dulu sudah ada, dan hal ini menjadi simbol bagi kehidupan beragama yang damai dan harmonis.
Dan kekayaan situs arkeolog serta kecanggihan dan keindahan candi-candi menjadikan dataran Prambanan tak kalah dengan kawasan bersejarah terkenal lainnya di Asia.